Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita kalau bulan ini Bapak Gembala mengasih tema bulanan itu hidup rukun ya. Kalau sebelumnya Bapak Gembala kita bahas bagaimana kita harus hidup rukun, terus minggu lalu Bu Gembala juga bahas apa yang mengikat, bagaimana halnya untuk mengikat kita bisa tetap hidup rukun. Nah, pagi hari ini saya mau bahas bahwa dengan tema memelihara kasih persaudaraan. Ya, kita bisa lihat di dalam Ibrani 13 ayat 1, perihalalah kasih persaudaraan. Dalam Ibrani 13 ayat 1 ini pada saat itu Rasul Paulus menasihatkan ya bahwa kita harus memelihara kasih persaudaraannya. Ada satu filsafat dari filsafat hidup dari suku Baham di Fakfak di Papua itu yang mengatakan bahwa satu tungku tiga batu. Maksudnya itu filsafat ini menyampaikan bahwa satu kondisi hidup yang rukun, damai, saling menjaga antara kelompok agama yang berbeda. Tapi filsafat ini juga seringkali dipakai, konon filsafat ini juga dipakai untuk menunjukkan tiga unsur yang berbeda dalam masyarakat yang ada di Papua yang bisa membuat hidup masyarakat di Papua itu untuk hidup harmonis, dapat terus menjaga adat mereka, agama, dan tidak bersinggungan juga dengan pemerintah. Ya makanya katakan satu tungku tiga batu gitu kan. Nah, dari sini kita bisa juga diingatkan tentang pentingnya menjaga kerukunan hidup di antara kita. Bukan hanya di antara keluarga kita, ya terutama memang kan di ruang lingkup kecil dulu ya, keluarga kita, terus mungkin dari gereja, terutama juga nanti lingkungan kita juga. Nah, di dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya kan? Kalau kemarin itu kita udah dibahas bahwa hidup rukun itu begitu indahnya. Tuhan bahkan katakan akan memberikan berkat seperti embun yang dari Hermon sampai ke Bukit Sion, ya kan? Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa hidup rukun? Bukan hanya di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan jemaat kita, tapi juga di dalam lingkungan kita bermasyarakat. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan atau kita lakukan supaya kita bisa memelihara kasih persaudaraan, supaya hidup kita rukun. Ya, yang pertama kita mau memahami perspektif yang berbeda. Seringkali kita di dalam hidup kita kan setiap orang, bahkan setiap pribadi di dalam rumah tangga kita pun mempunyai sifat yang berbeda, karakter yang berbeda. Nah, dengan adanya perbedaan itu bukan berarti memecah belah kita, membuat kita berselisih, bertengkar, tapi kita mau belajar
dengan adanya perbedaan itu membuat kita mempererat tali persatuan kita, ya. Di dalam Roma 12 ayat 16 katakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Tuhan katakan kita boleh sehati sepikir, ya. Kalau contohnya ya, kalau di dalam rumah tangga aja nih, suami mikirnya A, si istri mikirnya B. Apakah bisa rumah tangga itu berjalan dengan baik, tidak ada pertengkaran? Tentu tidak ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus hati sepikir. Jangan, contohnya aja nih dalam hal mendidik anak. Misalnya saya larang anak saya jangan waktu masih kecil ya. Saya bilang nggak boleh ini mungkin makan es atau apa, udah jangan. Tapi suami saya nggak apa-apa lah gitu di depan anak ya, tapi berarti kan kita nggak sepakat dalam mendidik anak, dan akhirnya anak itu juga tidak mau mendengar apa yang saya katakan. Makanya waktu itu saya bilang sama suami saya, kalau saya sudah, kita tuh harus sepakat dalam mendidik anak. Kalau saya bilang nggak boleh, kamu jangan bilang boleh di depan dia. Jadi anak itu kan tidak akan mendengar gitu kan. Jadi mungkin ada perbedaan di antara kita ya, yang seperti saya katakan tadi, setiap pribadi mempunyai karakter, sifat yang berbeda-beda. Tetapi dengan perbedaan itu kita mau coba memahami dengan cara apa? Dengan komunikasi yang baik. Kita pakai, mungkin kita nggak tahu maksudnya suami kita atau saudara kita atau anak kita ataupun jemaat yang ada di sini gitu ya. Kita nggak tahu maksudnya mereka apa untuk hidup itu dengan yang berhubungan dengan kita, tapi kita coba pahami mereka, kita coba mau mengerti keadaan mereka dengan apa, kita komunikasikan, kita tanya apa maksud dari mereka dengan bertindak seperti itu, bukan udahlah dia nggak tahu apa yang saya maksud, udah biarin aja. Jadi malah nanti berpikiran masing-masing mempunyai pikiran yang negatif. Oh berarti dia cuek sama saya, berarti dia nggak peduli lagi sama saya gitu kan. Seperti ada satu, ya itu ada orang tua yang sudah manula, istilahnya suami istri yang manula, suaminya berpikir istrinya sudah mengabaikan dia karena dia ditanya atau itu kayak nggak merespon gitu loh. Terus dianggapnya karena dia sudah pensiun, dia sudah tidak dianggap lagi gitu, tidak. Tapi ternyata ya dia cerita sama temennya tuh, katanya coba kamu tes dulu istri kamu tuh, mungkin pendengarannya karena udah manula ya, udah berkurang. Coba dari jauh kamu panggil, terus kalau nggak dengar juga lebih dekat lagi kamu panggil sampai dia mendengar gitu. Ternyata setelah dia pulang, dia coba praktekkan gitu ya saran temannya, dia panggil istrinya, halo mamaku, sayangku, sudah hari ini masak apa? Dari jauh, dari teras dia udah panggil, dia nggak dengar istrinya jawab apa-apa. Semakin dia maju lagi, dia deketin lagi, ternyata apa? Dia panggil lagi seperti itu, dia nggak mendengar lagi istrinya menjawab. Sampai di dapur istrinya lagi masak, ditanya istrinya gitu sampai ditepuk, terus istrinya balik gini ke suaminya, dari tadi saya sudah jawab kamu, saya masak ini gitu, kenapa kamu nggak? Ternyata bukan istrinya tidak menghormati, tetapi karena suaminya yang tidak dengar, ya karena usia sudah lanjut tidak dengar. Jadi apapun masalah di antara kita, jadi kita jangan langsung hakimi atau berpikiran buruk, berpikiran negatif bahwa orang itu nggak ini lagi sama saya, nggak respect lagi, nggak peduli lagi sama saya. Tapi kita coba gali di mana masalahnya, di mana persoalannya. Kita mau saling memahami sehingga kita tahu di mana ke permasalahannya dan kita bisa memperbaiki ya. Terus selain kita juga mau belajar memahami perspektif dari masing-masing kita, di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 mengatakan juga, akhirnya saudara-saudaraku,
bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah damai dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Firman Tuhan katakan kita harus hidup bersukacita, supaya kita sempurna. Kita mau terima segala nasihat, baik itu dari yang tua, baik itu dari yang muda. Walau itu nasihat yang baik, kita mau terima. Jangan, karena yang nasihatin itu lebih muda, kamu tahu apa sih? Saya tuh lebih tahu, lebih tua dari kamu, lebih banyak makan asam garam. Nggak begitu juga ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dia mendapatnya atau nasihatnya baik, perlu kita dengar ya. Terus yang kedua, kita juga perlu mengembangkan empati dan belas kasihan. Ya, selain kita mau menyelami keadaan masing-masing dari kita mau belajar mengembangkan empati dan belas kasihan. Saat saudara kita butuh, saat kesusahan atau ada apa masalah, kita mau tunjukkan empati kita ya. Seperti di dalam Galatia 6 ayat 2 sampai 3 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi kasih Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal dia tidak sama sekali berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya. Jadi kita mau coba menolong di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam setiap lingkungan yang di mana kita berada. Ya, karena firman Tuhan katakan di dalam Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi apapun yang kita lakukan, waktu nilai hal yang kecil, kita lakukan itu juga walaupun untuk saudara yang paling ya dianggap rendah gitu loh ya. Tapi kita lakukan itu, anggap kita melakukannya untuk Tuhan. Dan Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan itu. Karena kan hukum, kalau dulu kan Tuhan kasih kepada bangsa Israel 10 perintah Tuhan. Ya kan? Tapi itu sebenarnya itu terbagi atas 2 hukum yang terutama kan. Tuhan Yesus membagi lagi dengan 2 hukum pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segala budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mau orang berlaku baik sama kita, berpikiran baik, responnya baik sama kita pun sama seperti kita mau diperlakukan seperti itu, kita pun memperlakukan orang lain, baik suami, anak, istri, keluarga, siapapun itu, seperti yang kita mau lakukan. Jangan, mau enaknya sendiri, mau menang sendiri, saya maunya gini, tapi kita nggak mau lakukan hal itu kepada orang lain. Ya. Kita juga, selain itu, kita mau tunjukkan belas kasihan kita kepada setiap orang, seperti yang firman Tuhan katakan, yang tentang yang di orang Samaria yang baik hati, sesama kita yang baik hati. Padahal waktu itu mungkin Bapak Ibu Saudara udah sering dengar ya ceritanya tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu, di mana sebelumnya ada orang jatuh yang mengalami dirampok oleh penyamun, tapi sudah lewat ada imam besar, ada orang Lewi, tapi mereka nggak menolong. Padahal kalau menurut pikiran kita, menurut ini kita, pasti mereka menolong karena mereka hidup rohani gitu kan. Tapi ternyata orang yang dianggap rendah, tidak mempunyai tidak tahu firman, malah orang Samaria yang menolong. Nah, kita mau belajar dari, apalagi kita ya, yang sudah menerima kasih Tuhan, sudah dikasih keselamatan, kita melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita bagikan kepada orang lain. Nah, selain kita mau memahami perspektif yang berbeda, kita juga mengembangkan empati dan belas kasihan, kita juga mau menghindari konflik. Ya, 1 Korintus 1 ayat 10 katakan, tetapi aku menasihat kamu saudara-saudara,
demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Katakan lagi, sehati sepikir, ya, sehati sepikir. Jangan kita mau melakukan itu yang tadi awal saya katakan, dengan adanya perbedaan jangan membuat kita adanya konflik. Memang pasti satu waktu karena banyaknya komunitas, pasti ada pendapat atau hal yang berbeda dari yang kita mau. Pasti ada satu kali kita menemukan ada perselisihan, ada beda pendapat. Itu hal yang wajar, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita boleh mau ingat, itu kita harus ambil ini misalnya contohnya ya, kita mau tahu manajemen konfliknya. Yang pertama, kenapa? Kalau ada perselisihan misalnya atau pertengkaran di antara suami, istri, saudara, baik saudara kandung atau saudara seiman, keluarga, itu tidak perlu karena kita lagi emosi, kita lagi marah, kita itu tuh ungkapin semua kejelekan orang tersebut kepada orang lain. Tetapi kita mau belajar seperti yang tadi saya katakan, belajar memahami. Tapi kita mau belajar. Tuhan Yesus katakan apa? Kita juga belajar mau mengampuni. Kenapa? Tuhan Yesus saja mau mengampuni dosa kita yang udah firman Tuhan katakan merah seperti kemusi, tapi diberikan putih seperti salju ya. Tapi kita juga mau belajar. Jangan, ya setiap orang pasti punya kesalahan, punya kelemahan. Tetapi bukan berarti dengan kesalahan atau kelemahan itu adalah celah kita untuk menjatuhkan orang tersebut atau siapapun itu, baik suami, anak, keluarga, orang tua, apalagi jemaat atau siapapun itu di dalam lingkungan kita. Kita mau belajar memaafkan, mengampuni. Kan Petrus pernah bertanya sama Tuhan Yesus, berapa kali sih kita harus mengampuni sesama kita? 7 kali, apa 70 kali? Tapi apa jawab Tuhan Yesus? 70 kali 7 kali 7 kali. Nah, kalau kita secara logika, secara matematika kita bisa hitung tuh, 70 kali 7 kali 7 berapa hasilnya. Tapi maksudnya Tuhan Yesus bukan berarti kita harus menghitung 70 kali 7 kali 7. Setelah itu ya udah cukup kalau orang itu lebih melebihi itu kesalahan dari perkalian itu, udah kita tidak memaafkan. Tapi bukan itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Kita mau mengampuni sama kita, keluarga kita, orang terdekat kita, suami, istri, anak, orang tua kita itu dengan tidak ada batasnya seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Mungkin memang secara manusia dengan kekuatan kita nggak mungkin mampu. Seringkali untuk satu masalah kecil aja kita pasti emosi ya. Udah kalau udah emosi tahu sendiri. Pasti ada kata-kata kasar, kata-kata yang tidak enak yang keluar dari mulut kita. Tapi kita mau belajar menjaga apa yang keluar dari mulut kita, perkataan kita itu kita mau jaga supaya jangan nyakitin orang lain, baik itu keluarga, suami, istri, anak, orang tua, tetangga atau lingkungan sekitar kita, ya. Mungkin ya namanya juga orang lagi emosi kan gak sadar gitu. Ya, saya pun pernah mengalami, bukan berarti saya gak pernah mengalami ya Bapak Ibu Saudara. Pernah, tapi kita mau belajar dari kesalahan kita. Jangan kita dengan pernah mengalami kesalahan, terus kita melakukan terus kesalahan tersebut. Tapi kita mau belajar memperbaiki. Jangan seperti pepatah ya, mau jatuh terus lubangnya ada lubang yang sama, tapi kita mau belajar dari kesalahan itu, memperbaiki hidup kita. Sebab firman Tuhan katakan apa yang keluar dari hati, mulut itu meluap dari hati. Jadi kita mau jaga hati kita supaya
jangan lagi ada ucapan kasar, negatif, yang mungkin tidak sengaja kita ucapkan, kita keluarkan, yang membuat orang sakit hati, yang membuat orang jadi kesal ya, yang akhirnya secara tidak langsung kita membunuh karakter orang tersebut. Ya mungkin itu kan bukan dosa besar gitu. Kalau yang dosa besar tuh membunuh gitu, sampai kan hukumannya pun berat ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi secara nggak langsung itu kita membunuh karakter orang tersebut ya. Contohnya nggak usah jauh-jauh deh, ngebully gitu ya. Sekarang kalau kita lihat banyak ya, mungkin dengan fisik yang nggak baik, yang nggak bagus gitu ya, kita bully atau apapun itu, nggak bisa menyebabkan orang tersebut trauma. Orang tersebut mempunyai membunuh karakter orang tersebut. Contohnya ya, saya kasih contoh nih Kak ya. Dulu dia suka dibully. Kalau main sama anak-anaknya sepantaran sama dia suka dibully, diremehkan gitu ya. Jadi akhirnya dia nggak mau temenan sama yang sepantaran, dia maunya yang lebih tua supaya dia tidak jadi diperhatikan gitu. Nah, mungkin secara nggak sadar kita melakukan itu. Mungkin secara kita nggak tahu ya, kita melakukan hal itu. Tapi kita mau belajar ya, apapun itu, kita saat marah, kita mau kendalikan lidah kita. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata, perkataan yang membuat orang kesel, marah, malah sakit hati, dendam gitu. Yang kalau kita mungkin kita katakan itu kepada orang atau suami atau keluarga kita, mungkin mereka masih memahami. Mereka mikir, oh iya udah tahu nih karakternya si A, kita begitu gitu kan, nggak terlalu dimasukkan ke dalam hati. Tapi kalau kita mengatakan itu kepada orang lain yang tidak begitu memahami karakter kita, memahami sifat kita, yang ada mungkin mereka sakit hati. Dan lebih parahnya itu kan buat mereka dendam, dan akhirnya mungkin ada yang punya pikiran negatif dan tidak mencari jalan pintas dengan membuat hal-hal yang menyerang kita. Contohnya seringkali ya, dulu saya lihat papa saya tuh kalau dulu sering nonton di Indosiar tentang apa tuh, kebanyakan kayak ajab. Jadi apa yang dia lakukan itu kan berbalik sama dia, tapi kan dia nggak sadar tuh ya, malah kadang membuat orang sakit hati dan membuat orang itu mungkin menggunakan ilmu hitam atau apa gitu kan. Jadi malah membuat kita membuat itu kepada diri kita yang sudah mengatakan atau membuat orang itu sakit hati. Nah, kita mungkin secara kita orang-orang percaya, kita udah nggak percaya lagi akan ada hal itu ya. Bukan berarti hal itu nggak ada Bapak Ibu Saudara. Itu mungkin masih ada, masih berlaku, ada orang-orang yang masih menggunakan ilmu hitam. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, walaupun kita mungkin mau orang mau mencelakakan kita dengan menggunakan ilmu hitam, dukun-dukun gitu, kalau kita dekat sama Tuhan itu tidak akan terjadi, itu tidak akan menimpa kita. Tapi syaratnya itu kita hidup takut sama Tuhan. Dulu saya pernah mengalami ya Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih kerja di Kartini, saya begitu ini ya, di dalam kerjaan itu saya ada satu karyawan yang memang suka ngambil mengerjakan pekerjaan yang dibawa ke rumah, terus dia kerjakan di rumah. Ternyata dia nggak kerjakan itu sendiri, dia bagi-bagi ke sekitarnya, dia koordinir orang untuk mengerjakan itu. Terus kan nanti dapat upah atau fee untuk
itu kan jasa itu. Nah waktu itu dia memang setiap kali dia udah kembalikan hasil kerjanya itu ke kantor, dia nggak ambil uangnya, dia bilang titip ke saya, Cidewi titip ya saya, nanti kalau udah banyak, udah mau lebaran saya baru ambil. Nah saya karena saya pikir saya percaya sama dia karena saya nggak berpikiran negatif, ya udah dia menitip, saya terima aja, saya catat, itu pun saya catat semua ya. Kan udah bukan hanya saya catat, tapi di dia dalam itu kan di kantor juga ada catatan waktu dia mengembalikan hasil kerjanya itu berapa banyak gitu, terus uangnya berapa ada kan. Tapi satu waktu dia bilang uangnya kurang yang saya kasih. Terus saya bilang, saya nggak ngambil untung, saya cuma nerima itu pun uang saya taruh di kantor, nggak pernah saya bawa, saya nggak pernah kemana-mana ini tuh uang saya pisahin dengan uang kas kantor gitu. Tetap dia ngotot nggak mungkin, soalnya saya udah bagi-bagi ke mereka, tapi kurang uangnya, dia bilangnya begitu, jadi kemungkinan saya yang salah gitu loh. Udah pasti dia bilang gitu, karena dia nggak pernah apa-apa. Ternyata selidik punya selidik, dia itu ada orang itu ya, sampai keluarganya marah, datang ke kantor, ngomel-ngomel ke saya, terus ini segala macam. Maksudnya saya tuh mengingin dia, menipu itu anak gitu kan. Kok tega katanya gitu, karena kamu main dukun kali gini-gini segala macam, saya diteror telepon, saya didatengin, saya diomelin. Itu saya dalam hati telepon, saya cuma bilang, Tuhan tolong, saya nggak mau apa yang saya katakan membuat dia sakit hati, terus nanti berbalik sama saya, berikan saya hikmat. Saya cuma bilang, terserah ibu mau ngomong apa, tapi saya nggak melakukan ibu. Kalau ibu nuduh saya pakai dukun segala macam, berarti saya nggak pernah berpikiran seperti itu. Berarti ibu yang melakukan, saya bilang gitu. Karena orang kalau yang berpikiran lurus nggak akan berpikir seperti itu, saya bilang gitu kan. Waktu sampai orang tuanya pun datang ke kantor, marah-marah. Udah orang tuanya punya penyakit jantung. Nah, saya kan bingung ya, ngadepinnya bagaimana. Saya marah-marah, ntar jantungnya kumat, saya kena kesalahan gitu kan. Jadi saya cuma bilang, Tuhan tolong gimana saya ngadepinnya gitu kan. Dia sampai pegang tangan saya, cengkram tangan saya gitu sampai merah. Saya bilang, sabar Bu ini, Tuhan tolong. Tapi akhirnya begitu saya kontak doa, Tuhan tolong saya, dia tiba-tiba emosi dia mereda sendiri. Terus tahu ternyata usut punya usut, dia sampai ngatain mau sampai saya tuh orang inget ya, didatengin kan, katanya gini, bilang itu keponakannya, suruh ke mbak itu yang benar katanya. Nanti kalau enggak saya iniin, sampai si ketakutan bilang sama papi, bilangnya Dewi, ntar dia didukunin loh. Terus papi jawab juga gini, enggak mungkin, walaupun dia dukunin, enggak mungkin terjadi itu katanya, dia doa terus kok gitu kan. Terus ternyata terus apa Bapak Ibu Saudara, dia itu ternyata yang kan dia kasih ke orang-orang untuk kerjain itu. Nah itu waktu itu uangnya titip ke saya. Begitu orang itu mau ambil, dia nggak mau ambil ke saya, dia kasih orang yang butuh itu uang, dia pinjam sama rentenir. Begitu dia mau ngembalikin ke rentenir, kan ada bunga dong. Udah pasti uang yang dari saya nggak mungkin cukup, ya kan? Yang di saya nggak ada bunga, orang dia cuma nitip. Emangnya saya bank bisa membungakan, mengelola uang itu kan? Jadi dia tetap ngotot saya. Tapi terakhirnya saya bilang, kamu mau bawa ini ke pengadilan juga saya nggak takut, karena saya punya bukti-bukti yang jelas gitu loh. Akhirnya dia juga nggak bisa nuntut saya, karena memang bukan karena hebat saya ya, maksudnya saya pun itu karena pertolongan Tuhan, tapi saya memang benar-benar cuma menyimpan uang itu, bagaimana bisa saya menggandakan uang itu kan. Jadi kalau kita punya kesalahan, jangan lagi kita coba membuat perkataan yang itu. Walaupun saya waktu itu katakan udah, menurut saya ya, itu saya udah katakan dengan selembut mungkin, enggak ini, tapi tetap dia mengancam-ngancam sampai datangin ke rumah si OO, mengancam seperti itu. Nah, apalagi kalau kita
saat kita berkonflik sama seseorang, kata-kata kita kasar, pasti lebih buruk lagi kan. Nah, yang kedua setelah kita tidak mengumbar kesalahan orang, kita juga mau kalau ada terjadi konflik di antara kita sesama jemaat itu, memang kita harus ingat itu hal yang biasa karena banyaknya perbedaan karakter atau di dalam sifat kita masing-masing. Tapi kita tidak boleh membiarkan hari itu terus berlangsung, tidak menjadikan itu hal yang biasa menjadi kebiasaan gitu maksudnya ya. Seperti di dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 5 mengatakan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang yang kudus? Ayat 2, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika menghakimi dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, apalagi perkara-perkara biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat 4, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berhati dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu, tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya. Di dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa kita harus, saat kita punya selisih, masalah, kita harus datang kepada orang yang punya hikmat, yang orang-orang kudus. Nah, kalau tidak ada mengurus perkara itu, bukan berarti mungkin kita Bapak Ibu Saudara menganggap, oh nggak ada yang lebih benar di antara ini. Ya udah, serahin sama Tuhan, karena firman Tuhan katakan apa? Pembalasan adalah miliknya Tuhan. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Karena apa yang kita hakimi kepada orang lain, itu yang akan ditakarkan kepada kita, ya. Seperti di dalam Roma 12 ayat 19 sampai 20 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Firman Tuhan katakan, pembalasan itu adalah hakku. Hakkunya ini adalah Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kita, ya biar kita serahin sama Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Karena kalau kita menyerahkan kita kepada Tuhan, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang bertindak lebih dari apapun. Gak usah kita menghakimi. Firman Tuhan di dalam ayat 20 dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Tapi, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan ini, gampang atau susah? Pasti semua jawab susah ya. Benar, susah. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan katakan, yang mungkin bagi kita, kalau dengan kekuatan kita tidak mungkin, tapi mungkin dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan perbantuan dari Roh Kudus ya. Ya nggak mungkin, masa orang udah jahat sama kita kasih makan gitu kan, kita kasih itu. Ya tapi itulah hukum yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Apa yang kita harapkan orang lakukan kepada kita, kita lakukan juga kepada mereka. Biar mereka lihat, oh iya tuh, walaupun dia udah kita membuat kita susah, membuat kita menjahatin kita, biar dia sendiri, firman Tuhan katakan apa, menumpukan bara api di atas kepalanya. Dia jadi kan nggak kuat kan dengan itu, malah mungkin dia akan bertobat ya. Jadi kita mau belajar, mungkin segala sesuatunya ini gak gampang. Kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar ya Bapak Ibu Saudara, untuk bisa melakukan
firman Tuhan. Karena firman Tuhan kan pedang bermata dua ya, buat Bapak Ibu Saudara dan buat saya juga. Ya, jadi kita sama-sama belajar kali ini. Bukan berarti semua yang bawain firman di mimbar ini udah kudus, udah suci, nggak pernah punya dosa kesalahan. Enggak, Bapak Ibu Saudara, kita juga manusia. Kita sama-sama belajar. Kita mau semakin mendekatkan hidup kita sama Tuhan. Kita mau lakukan ini bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Dengan apa? Kita lebih banyak punya hubungan sama Tuhan. Dengan apa? Lebih banyak mungkin melakukan penyembahan, worship di rumah. Jadi kita bukan hanya penyembahan di saat di gereja hari Minggu aja cukup gitu ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita mau punya hubungan seperti kita lah sama orang tua kita. Kalau kita masalah kan kalau ngomong curhat, sama juga kita dengan Tuhan. Setiap kita punya masalah kita datang sama Tuhan. Apapun itu kita serahkan sama Tuhan. Mungkin kita nggak bisa banyaknya masalah, saking hati kita penuh sesak gitu yang nggak bisa ngungkapin sama Tuhan. Kita cuma bisa nangis, tapi Tuhan katakan Tuhan mengerti tetesan basah air mata kita. Jadi apapun kita mulai serahkan sama Tuhan, belajar menyerahkan segala sesuatu dengan Tuhan. Kita andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Roma 12 ayat 10 katakan, hendakkah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bukan kita saling mengasihi bukan karena dia baik sama kita, karena dia respect sama kita, dia responnya positif sama kita, dia menghormati kita. Bukan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan kita mau saling mendahului dalam memberi hormat. Mungkin dia nggak baik sama kita, tetap kita harus memberi hormat. Jangan dulu ya Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih SD, saya ingat waktu itu kan saya sekolah di negeri. Karena saya males keluar lagi pelajaran agama, saya dengerin aja gitu pelajaran agama dari agama seberang. Terus dia bilang gini, itu orang Kristen ada ayatnya bilang kalau dia mau nampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu kan. Benar dia yang apa yang dia katakan gitu. Tapi ujung setelah kata-kata itu Bapak Ibu Saudara tahu apa? Dia bilang, kalau kita masa udah ditampar kita kasih kaki, ya balas dong gitu. Ya, jadi mungkin orang dunia bilang katakan itu kita bodoh. Mungkin katakan kita nggak punya kependirian atau tidak punya punya wibawa dengan kita memberikan kesalahan seperti firman Tuhan, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi maksudnya Tuhan bukan begitu, tapi kan kita mau belajar mengasihi baik itu tanpa melihat orang itu baik, orang itu selalu melakukan hal yang baik, tapi walaupun orang itu melakukan hal yang jahat, yang selalu membuat kita kesal, apapun itu, kita mau belajar mendahului, memberi hormat. Bukan hanya kepada yang seperti saya katakan sebelumnya, yang tua aja, tapi kita juga mau belajar walaupun kepada yang muda. Amin. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan, kita mau angkat pujian. Mengasihi lebih sungguh. Dengan kita belajar